Aku Budi, berusia 16 tahun. Aku merupakan penderita HIV yang saat ini sudah survive. Dan virus dalam tubuhku sudah undetected. Banyak dari kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa survive dari virus yang termasuk dalam golongan virus yang ganas? Yuk simak perjalananku untuk bisa sampai di titik ini. Agar kita semua bisa terhindar dari virus HIV. Untuk memulai semuanya, mari kita bahas situasi penyebaran HIV. Di Provinsi Banten, estimasi orang dengan HIV atau ODHIV sebesar 16.810. Di mana pada bulan Agustus 2024 sebanyak 78% orang dengan HIV ditemukan dan masih hidup. Pada periode Januari sampai dengan Agustus 2024, terdapat 1.685 orang dengan HIV baru. Di mana 21% dari orang dengan HIV baru merupakan golongan remaja. Dengan usia 15-20 tahun. Kalau kita lihat dari fenomena tersebut dengan perkembangan pada saat ini, di mana meningkatnya sosialisasi baik dalam lingkungan maupun sosial media, di mana dampak negatif tersebut populasi kunci muda dapat memicu penularan HIV dengan adanya keterlibatan populasi kunci muda dalam perilaku seksual yang beresiko. Nah, apakah kalian tahu bahwa HIV itu virus yang bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh kita? Masih banyak dari kita yang mungkin masih berpikiran bahwa HIV dapat menular hanya melalui sentuhan, air liur, atau makan bersama. Namun, penting untuk kita ketahui bahwa penularan HIV sebenarnya terjadi melalui beberapa cara berikut. Pertama, pastikan kita selalu menggunakan proteksi. Kedua, ini sangat berbahaya. Jadi, gunakan jarum suntik yang bersih dan aman. Atau hindari penggunaan narkoba. Ketiga, pastikan sebelumnya sudah melakukan pengecekan HIV sebelum melakukan donor darah. Keempat, ibu yang positif HIV harus mendapatkan perawatan untuk melindungi bayi mereka. Dan yang kelima, pastikan tempat yang kalian pilih mengikuti prosedur steril yang tepat. Fase asimptomatik di antara 3 sampai 10 tahun setelah tertular. Pada fase ini sudah mengalami penurunan jumlah sel CD4 di dalam darah, namun belum juga muncul gejala. Fase simptomatik 1 sampai 2 tahun setelah fase asimptomatik. Merasakan gejala ringan dengan kurun waktu yang panjang. Dan merasakan gejala lain seperti diare, berkeringat saat malam hari, batuk-batuk, dan kelelahan lebih dari 1 bulan. Fase HIV stadium lanjut. Fase ini adalah fase akhir dan paling serius, di mana ditandai dengan nilai CD4 dalam tubuh rendah. Bila kita sudah terkena penyakit HIV, akan ada beberapa hal yang sering kita rasakan. Di antaranya penurunan berat badan, diare, kelemahan kronis, dan juga demam. Hal tersebut bisa terjadi karena virus menyerang sistem kekebalan tubuh. Sehingga pengidapnya akan mudah sekali terserang berbagai penyakit. Teman-teman harus mengenal perilaku beresiko yang membuat kita rentan terpapar virus HIV. Yaitu diantaranya risk sexual behavior. Seperti berpacaran, berciuman, atau melakukan hubungan seksual tidak aman. Hal ini bisa membahayakan diri sendiri ataupun pasangannya. Jika remaja sudah sering melakukan risk sexual behavior, sudah pasti dia akan rentan terpapar virus HIV. Penggunaan narkoba suntik secara bergantian. Penggunaan narkoba suntik ini marak digunakan di negara Eropa Timur dan Asia Tenggara. Mengenal perilaku beresiko, kita perlu mengenal bagaimana cara pencegahan HIV. Lalu, apa yang pemuda dapat lakukan supaya terhindar dari HIV? Hindari perilaku beresiko baik seksual atau narkoba suntik.
Mencari tahu tentang penularan dan pencegahan HIV baik di sosial media maupun melalui fasilitas kesehatan terdekat. Selalu melibatkan orang tua dalam segala aktivitas. Lakukan pengecekan HIV secara berkala jika masih melakukan perilaku beresiko. Terus, bagaimana sih kita bisa tahu kalau kita terjangkit HIV? Nah, lakukanlah pengecekan secara berkala untuk kita dapat mengetahui apakah hasilnya positif atau negatif HIV. Jika hasilnya negatif, maka harus selalu melakukan perilaku hidup sehat dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta menghindari perilaku beresiko. Itulah penjelasan dan pengenalan mengenai virus HIV. Semoga teman-teman dapat memahami dan menghindari perilaku beresiko agar angka pengidap HIV di Provinsi Banten terus menurun. Sebelum menutup video ini, saya ingin memberikan kutipan dari Kofi Annan. Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam perubahan dan inovasi global. Dengan pemberdayaan, mereka dapat menjadi agen utama pembangunan dan perdamaian. Namun, jika mereka terpinggirkan dalam masyarakat, kita semua akan jatuh miskin. Maka dari itu, mari kita pastikan bahwa semua generasi muda memiliki kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat mereka.